Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hidayatur Rahman, berasal dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 2011-073009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Medan Elektromagnetik 2, yaitu di mana ada dua video yang dibagikan oleh Bapak. Yang pertama, video lecture 22 dapat kita simpulkan yaitu bahwasanya jika kita memiliki atom hidrogen yang memiliki proton di pusat dan muatan elektronnya plus, memiliki orbit R yang imajinernya elektronnya berputar ke arah V atau kecepatan dan harus berjalan ke arah kiri. Maka kita dapatkan massa elektronnya, muatan elektronnya, dan jari-jari dipol. Dapat kita gambarkan bahwasanya yaitu jika kita memiliki hidrogen, kita gambarkan di mana elektronnya yang berputarnya di pusat yaitu E, yang melingkar elektronnya berputar ke arah V. Dia berputar ke arah kecepatan dan harus berjalan ke arah kiri. Maka kita dapatkan R-nya yaitu yang melingkar. Ini maka rumus dari massa elektronnya yaitu Me ya dikali 10 110 pangkat min 3 satunya itu kilogram. Nah, pada rumus muatan elektronnya itu sama dengan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Pangkat min 9 dengan satunya kolom. Dan selanjutnya itu jari-jari board. Mana R sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 11. Nah, untuk selanjutnya yaitu jika melihat arus yang mengalir di sekitar plot, arus mengarahkan ke kiri yang menyebabkan momen dipol magnet naik didapatkan mu sama dengan I dikali A. A itu mendapatkan pi R kuadrat sama dengan 8 10 kali pangkat 2 M kuadrat.
Dapat kita gambarkan jika kita melihat arus yang mengalir, kita gambarkan arus yang mengalir arah mengalirnya sama dengan I. Nah, dapat kita rumuskan itu ini sama dengan I dikali dengan A. Sedangkan A maksudnya itu Pi R kuadrat sama dengan 8 dikali 10 pangkat 2 meter kuadrat. Di mana ini kita dapatkan E kuadrat per 4 Pi nol R kuadrat sama dengan M Pi R. Maka R sama R kita coret turunan dari Pi sama dengan akar dari E kuadrat M dikali mu Pi sigma 0 R sama dengan itu 2,3 kali 10 meter per sekon. Meter per sekon. Nah, waktu beberapa lama elektron berputar itu kita dapatkan rumus T
2pi dikali K per V. Maka kita dapatkan 1 dikali 14 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 5. Maka I-nya itu I E per T sama dengan 1 dikali 1, 10 pangkat 10 min 3 dikali dengan A. Maka mu-nya yaitu 9,3 kali 10 min 24 di mana itu merupakan bor Matthew. Selanjutnya itu pada gambar yang telah tertera, itu merupakan menunjukkan bahwasanya arus yang mengalir di arus itu berputar, pipa magnet diselaraskan dengan bilik-bilik dengan magnet yang saling mendukung. Jika mengalirkan arus dalam sinusoida didapatkan rumus yaitunya itu medan magnet sinusoida per sinusoida. Maka kita dapatkan sinusoidanya itu B sama dengan mu dikali dengan I N per L. Di mana yaitu I merupakan arus, N merupakan jumlah baitan pada sinusoida, dan L itu panjang sinusoidanya. Jika kita ketahui nilai A, maka B merupakan mu dikali A dikali I dikali A dengan dikali A dan dikali dengan N sama dengan itu mu 2 mu broad dikali dengan N. Maka kita dapatkan nilai itu 2,3 T. Dengan N kita jumlahkan kerapatan atomnya yaitu 10. Kerapatan atomnya itu 10 pangkat 29 atom per meter kubik. Dengan A-nya itu luas volumenya itu meter kubik. Itu gambar selanjutnya itu menunjukkan sinusoida dialirkan sebuah arus jika arus searus jarum jam, medan V atau vakum berbeda arah kanan, dan jika berlawanan arah jarum jam ke kiri, bidang waktunya B adalah bidang magnet. Dapat kita hitungkan itu ICW B dikali U atau CCW B dikali U. Pada gambar yang telah tersedia yaitu merupakan bahwasanya mengubah-ubah konfigurasi medan magnet itu sangat mudah. Misalkannya yaitu ada sebuah magnet atau kutub utaranya dan kutub selatannya ini. Dan medan magnet
di dipol atau medan magnet seperti gambar selanjutnya ada sebuah bahan ferromagnetik atau kunci Inggris digambarkan oleh ini. Di sini tampak bahwasanya bahan ferromagnetik akan melihat medan vakum. Bahan ferromagnetik akan membuat bidang atau ke arah ini dan akhirnya medan magnet di sini menjadi sangat kuat. Selanjutnya itu video lecture yang ke-26 dapat kita lihat pada gambar yang telah tersedia bahwasanya sebuah gambar persamaan X di mana X dikurang dengan PT. Dapat kita dapatkan Y-nya itu sepertiga dikali X kurang 6T. Artinya di sini akan berpotongan di min 2 dan di plus 6. Sini dan di sini. Maka kita dapatkan T itu sama dengan 1. Di mana ini merupakan Y dengan sepertiga X. X itu merupakan nilai dari X itu adalah X kurang 6T. Maka V ditambah dengan X itu merupakan X dikurang dengan VT. Min X, maka kita dapatkan X tambah dengan VT. Selanjutnya itu pada gambar yang telah tersedia merupakan sambungan dari lecture yang sebelumnya, bahwasanya merupakan bentuk dari gelombang dari Y. Gelombang dari Y sama dengan itu rumusnya kita dapatkan Y sama dengan 2 sin 3X. Di mana kita dapatkan landanya itu 2pi per 3. Dan K-nya itu merupakan 2pi per lambda. Sama dengan 3. Gambar yang berwarna merah ini merupakan gelombang beralasan yang bergerak dengan kecepatan 6 meter. Dan bentuk persamaannya menjadi dengan Y sama dengan sin 2 dikali sin kali 3 sin kali 3 X dikurang 6T. Selanjutnya itu pada gambar yang telah tersedia, yaitu merupakan sebuah gambar roda yang berputar dengan frekuensi omega memiliki radius R-nya itu sama dengan 2. Diberi satuas tali yang sehingga membuat gelombang memutar atau menggelombang merambat ke dalam tali dengan kecepatan sehingga menghasilkan gelombang yang berjalan. Nah, pada gambar ini dapat saya jelaskan bahwasanya itu ini merupakan roda dengan jari-jarinya itu 2 dan merambat diberi dengan seutas tali yang merambat gelombang itu merambat ke dalam tali dengan kecepatan. Nah, dapat kita dapatkan rumus itu panjang itu sama dengan 2pi per W per omega dengan X sama dengan V kali T sama dengan V per F. Gimana kita dapatkan frekuensinya itu V per lambda dan frekuensinya itu dengan V-nya itu merupakan omega per K. Selanjutnya yaitu merupakan gelombang Y1 berjalan ke arah kiri. Y1-nya berjalan ke arah kanan dan gelombang Y2-nya berjalan ke arah kiri. Perjumlahan Y1 dan Y2-nya dapat kita menggunakan berbeda aturan trigonometri. Dapat kita dapatkan rumusnya yaitu sin kapan kali cos omega T. Pada gambar ini dapat kita jelaskan itu bahwasanya T itu merupakan T itu berjumlah dengan 0, di mana T itu gelombang berwarna hitam. Yang kedua, T-nya itu berjumlah dengan 1/4 T,
di mana itu gelombang berwarna biru. Dan tetragram itu setengah dari T, gelombang berwarna merah. Pada gambar tersebut, bahwasanya gelombang berdiri berjalan naik turun, tidak ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya itu pada gambar yang telah tersedia merupakan gambar gelombang yang berdiri digoyangkan menggunakan sebuah tali. Gelombang itu dipantulkan beberapa kali, maka disebut gelombang reflektif, di mana gelombang akan menghasilkan amplitudo yang besar dan menghasilkan juga frekuensi resonansi. Frekuensi yang terendah berada pada harmoni 1, di mana kita dapatkan rumusnya itu lambda satunya sama dengan 2L, atau frekuensi satunya itu sama dengan V per 2L. Jika kita meningkatkan frekuensi, maka akan mendapatkan frekuensi resonansi keduanya yang terdapat pada harmonik 2, di mana lambda keduanya itu L dan frekuensi 2-nya itu merupakan 2F1. Dan jika kita menaikkan lagi frekuensinya, maka akan mendapatkan resonansi yang lain, yaitu pada terdapat harmonik 3, di mana rumus itu lambda N sama dengan 2L per N, itu frekuensinya merupakan 3F1, di mana F yaitu Fn sama dengan N dikali V per 2L, di mana V itu kita dapatkan yang merupakan akar dari tegangan per massa per L. Selanjutnya itu pada gambar yang telah tersedia merupakan gambar sebuah kotak yang berisi udara, memiliki panjang dan memasang pengeras suara pada ujungnya. Kemudian gel berjalan dan terpental, kemudian kembali lagi dipantulkan. Ini. Jika kita melepas kedua ujung kotak, maka akan tetap beresonansi pada frekuensi tersebut, di mana kita dapatkan V-nya yaitu 340 meter per second, atau V sama dengan akar dari suhu per molekul. Selanjutnya yaitu pada gambar yang telah tersedia merupakan gambar perpindahan gendang telinga. Jika menggunakan frekuensi 440 Hz, maka T itu perpindahannya itu kita dapatkan 2,3 mikrosecond. Gelombang yang berwarna merah merupakan saat kita mendengarkan harmoni 1, 2, atau 3 secara berulang-ulang, sehingga dihasilkan bentuk gelombang berwarna biru. Sekian video saya tentang menjelaskan luas medan elektromagnetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.